Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ken kabar, kali ini MMA fishing trip ke Pulau Dewata, Bali. Sekarang saya sudah sampai di Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk, Bali. Rencananya kita akan melihat patung tertinggi keempat di dunia yang ada di Bali. Tetap saksikan keseruannya. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment dan subscribe. MMA Fishing Trip Bali. Patung utama guys ya, pusat ini tempat orang berpoin dan bisa harapannya di sini guys, karena berpoin karena kita yang kita melarang guys. Oke, ini dia patung pusatnya.
Philadelphia. Go, go. Kadrun dan Winata. Kadrun. Kadrun dan Winata mendapatkan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur tadi menetas bulan menjadi 1000 naga. Karena rasa berat, Winata menetaskan salah satu telurnya dengan paksa. Ini sejarahnya begini. Hadirlah Aruna, guru elf rupawan, namun dengan kaki tak sempurna. Menatap sang ibu dengan kecewa, Aruna pun pergi, menghilang ke angkasa. Dengan hati terluka, Winata pergi mencari pelipur lara. Tak sengaja, ia bertemu Kadrun. Keduanya menghibur diri dengan menebang warna ekor kuda Ucai Serawa. Winata memilih putih. Kadrun menerka warna jelaga. Barang siapa salah, ia akan mengadu menjadi pelayan. Para naga berbisik membangkang Kadrun salah. Diperintahnya naga untuk mengubah warna. Ekor kuda suci dan putih berganti menjadi warna jelaga. Winata pun hanya bisa terdiam dan harus rela mengabdi sebagai pelayan. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dan gempa. Penanda telur-telur Winata menetas dan hadirlah Garuda. Pergi mencari sang ibu, Garuda terkejut menemukan Winata menjadi pelayan 1000 naga. Keduanya bergegas melarikan diri, namun Kadrun dan para naga menghalang. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amerta yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amerta, namun ia dihadang prajurit-prajurit kayangan. Terjadilah pertempuran sengit sebelum Garuda bisa bebas berkeliling. Pada Dewa Wisnu, Garuda berkata, ia tidak bermaksud buruk, tak ada niatnya untuk hidup abadi. Ia hanya ingin berbakti. Dewa Wisnu tiba dan meminjamkan tirta amerta. Kemudian mereka menyusun strategi agar Kadrun dan para naga dapat dikelabui. Garuda menemui para naga di sebuah danau. Ia meminta mereka membersihkan diri sebelum mendapatkan air suci. Ketika para naga mandi, Garuda diam-diam terbang pergi. Diambilnya tirta amerta dan sontak para naga murka. Garuda berkata, di rumput dekat danau ada setetes tirta amerta. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jilatlah tetesan air itu. Ujarnya pada mereka. Tetesan tirta amerta jatuh ke tanah dan menyucikan rumput-rumput. Berebut tetesan tirta amerta, lidah para naga terbelah-belah rumput yang tajam. Kadrun dan para naga menghilang tanpa jejak. Setelah membebaskan ibunya,
mengabdi kepada dewa sebagai rasa terima kasih atas tirta amerta. Meski berat hati, binatang pun merelakannya. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan Dewa Wisnu. Bersamaan, mereka berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. Di tahun 98, karena monetary crisis atau krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu, dan setelah 14 tahun, Alam Sutera mengambil alih proyeknya dan dilanjutkan di tahun 2013. Jadi Alam Sutera men-take over di tahun 2012 dan 1 tahun kemudian dilanjutkan. So, it start in 1989 and the project start in 1993, but it must stop in 1998 because monetary crisis in Indonesia at the time. After 14 years, in 2012, this tattoo was taken over by Alam Sutera Group and continued the project in 2013. Okay, and after 2 years, in 2015, the construction was started. Jadi di tahun 2015 itu mulai dilakukan konstruksi, dan di tahun 2017 mulai modul-modulnya dipasang dan dirakit. So in 2017 the model is assembled, and finally in 2018 the statue finished, and this is the picture when the inauguration. Jadi patung ini selesai di tahun 2018 dan diresmikan oleh Bapak Joko Widodo pada saat itu. Yeah, the statue was inaugurated by Mr. President Joko Widodo at the time. Ini adalah figur-figur atau tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan patungnya. Yang pertama itu ada Job Ave. So, this is the figure-figure who contribute to build this statue. The first one is Mr. Job Ave as a Minister of Tourism in Indonesia. Jadi Bapak Job Ave ini Menteri Pariwisata pada saat itu. Yang kedua ada Bapak Nyoman Nuarta selaku desainer dari patung Garuda Wisnu Kencana. So, Mr. Nyoman Nuarta as designer of this statue, and he is a Balinese man also. Nyoman Nuarta. Lalu Ida Bagus Mantra dan Ida Bagus Oka sebagai Gubernur Bali pada saat itu yang mengawasi dan memberikan izin pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Ida Bagus Mantra and Ida Bagus Oka as a Governor of Bali Island to give a permission to build this statue. He is the last governor who inaugurated this statue in 2018. Jadi kedua ini adalah Gubernur Bali, tapi spesial untuk Bapak Mario Mestika. Beliau adalah Gubernur paling konsen dalam pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana, dan beliau Gubernur terakhir yang masih hidup pada saat peresmian. Okay, next. He is the second President of Indonesia, Mr. Suharto, who gave a permission to build this statue in 1993, and he is the longest President in Indonesia since 67 until 1998. It is more than 30 years. Jadi Bapak Suharto ini memberikan izin pembangunan patungnya di tahun 93. Dan selanjutnya, beliau ini adalah the new king, owner dari Alam Sutera, yang secara langsung owner dari Garuda Wisnu Kencana, yang diambil alih di tahun 2013 sampai sekarang. So, he is the owner. Terbuat dari baja, dan kulit dari patungnya terbuat dari tembaga. So, this statue was made by two materials. The structure was made by steel, and the skin of this statue made by copper. Tembaga. The copper was imported from Japan to Indonesia, and this is the first step. In the second step, we connecting each other by welding. In the third step, we spray the copper with the platina acid, and in the final step, the copper will oxidize like this. Jadi foto-foto dari modul yang digunakan untuk pembangunan patungnya. Jadi kita punya lebih dari 700 modul
dengan total 754 modul. Yang kita buat modulnya itu di Bandung. Kenapa kita buat di Bandung, tidak di Bali? Karena bapaknya Manwarta tinggal di Bandung dan beliau juga sebagai dosen di IPB. Jadi kita buat modulnya di Bandung lalu kita kirim ke Bali satu persatu. Dan itu membutuhkan waktu 35 bulan untuk merakit semua modulnya. Ya. Modul from Bandung ke Bali. Dan itu mahkotanya satu persatu seperti di layar seperti itu. Nah, itu membutuhkan waktu 2000 jam untuk menyelesaikannya. Karena itu mozaiknya yang kecil-kecil seperti itu, sedangkan ukuran asli dari mahkotanya itu sangat besar. Wow. Bapak Ibu bisa lihat. 2 tahun. Nah, 2000 jam. 2000 jam. 360 hari. Kira ini siapa tahun ya? Still so far with us. And the number third, can you guess this country? Myanmar. Myanmar. Yeah, that's right. Myanmar. Myanmar ada di posisi nomor 3. It's number 3, the most highest statue in the world. Buddha. Only different 7 meter with us. Hanya beda 7 meter saja di kita. And now here we are. It's number 4, the most highest statue in the world. Moskow. With 122 meters. Yeah. And then Japan. And we also higher than Liberty Statue in the United States. Jadi kita lebih tinggi daripada patung Liberty di Amerika. Dan yang terakhir, the motherland calls, Russia. Yeah. So the Lord Vishnu has 4 hands, and every hand is revolution. The first one, this is a Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra is like a spinning wheel on his finger. And the second, this is a Sankha. Sankha is like a shell. And the Lord Vishnu blow the shell and the sun will come. It's like a trumpet. In the third, this is a Saranga. Saranga is like an archer. And the flower over there, that is a throne of the Lord Vishnu from a lotus flower. Ya, jadi ini adalah senjata-senjata dari Dewa Wisnu. Yang pertama itu ada Cakra Sudarsana. Cakra Sudarsana itu adalah roda yang berputar di jari beliau. Kalau yang kedua itu ada Sangka. Sangka itu keong yang ditiup oleh Dewa Wisnu seperti trompet. Makanya ada yang namanya trompet Sangkakala. Ini ya. This is a president. Menyaksikan mahakarya And the president Chinese president. Ini patung yang di bawah. Kalau yang di tamannya semua nama presidennya di sini. 1,000. Ya, more than 1.
banyaknya langkah dalam perjalananmu akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kau dapatkan. Sebab, kenikmatan akan ditentukan oleh siapa yang menjadi tujuannya. Dan tujuan yang hakiki adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.